Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di episode ketiga channel Cerita dan Makna Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu kekuatan pikiran, hati, dan akal dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan, keraguan dalam mengambil keputusan, kekhawatiran akan masa depan, hingga godaan nafsu yang sering kali menjauhkan kita dari tujuan yang benar. Bagaimana kita bisa mengatasi semua itu? Bagaimana cara agar hati kita tetap bersih, pikiran kita terarah, dan akal kita mampu menghasilkan keputusan yang bijak? Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi cerminan untuk kita semua dalam memahami diri, menghadapi keraguan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh kasus dalam keseharian. Bayangkan Anda sedang dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan. Pilihan pertama, menawarkan gaji besar, tetapi lingkungan kerjanya tidak mendukung nilai-nilai kejujuran. Pilihan kedua, gajinya cukup, tetapi lebih sesuai dengan prinsip hidup Anda. Disinilah hati, pikiran, dan akal Anda diuji. Hati mulai merasakan keraguan. Apakah saya harus memilih yang lebih menguntungkan secara materi atau yang lebih mendukung nilai spiritual? Pikiran mungkin berkata, keputusan ini akan menentukan masa depan saya dan keluarga. Namun tanpa bimbingan hati yang bersih, akal bisa saja terjebak oleh logika materi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang secara spiritual. Dalam situasi ini, membersihkan hati, mengendalikan nafsu, dan meminta bimbingan Allah adalah kunci untuk menemukan jalan terbaik. Peran hati, pikiran, dan akal. Hati adalah pusat dari niat dan perasaan. Jika hati kita tak penuh dengan dosa atau nafsu yang tidak terkendali, kita sulit melihat petunjuk yang benar. Sebagaimana firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Hati yang bersih akan memberikan ketenangan dan membantu kita menghadapi tantangan dengan penuh keikhlasan. Membersihkan hati dimulai dengan mengakui semua kesalahan sebagai bagian dari kelemahan diri kita sebagai manusia. Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Istighfar menjadi kunci utama dalam membersihkan hati. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Mengakui kesalahan membuat kita rendah hati dan membuka jalan untuk memohon ampunan kepada Allah. Dengan memperbanyak istighfar, hati kita menjadi lebih ringan, ikhlas, dan mampu menerima petunjuk Allah dengan lapang. Nafsu, penghalang yang harus dikendalikan. Nafsu seringkali menjadi penghalang besar dalam hidup. Ketika tidak terkendali, ia bisa membawa kita pada keputusan yang salah, seperti memilih jalan pintas yang tidak diridhai Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dengan memahami syahadat, kita diingatkan bahwa semua keinginan yang ada pada diri kita hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah. Makna terdalam dari syahadat adalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki kuasa atas apapun tanpa izinnya. Dengan niat yang tulus karena Allah, kita dapat menahan diri dari kesalahan dan merasa malu jika hendak melakukan dosa. Akal terjebak oleh keraguan dan kekhawatiran. Sahabat, akal adalah anugerah yang besar,
Tetapi jika tidak diarahkan, akal bisa terjebak dalam keraguan dan overthinking. Keraguan sering muncul karena ego dan rasa keakuan yang membuat kita berpikir terlalu jauh ke depan atau terjebak pada masa lalu. Allah mengingatkan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila kamu telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Rasulullah saya bersabda, "Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah lemah. Solusinya adalah mengatur pikiran dengan ibadah, seperti berzikir, berpuasa, dan sholat. Aktivitas ini membantu kita menenangkan pikiran dan mengarahkan akal untuk mengambil keputusan dengan bimbingan Allah. Zikir membantu kita untuk mengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan sholat membawa kita kepada kepasrahan total kepada Allah. Rasa ragu dan khawatir tidak akan hilang jika kita terus mengandalkan ego. Sebaliknya, kita perlu kembali kepada Allah, mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik pun ke depan. Dengan demikian, kita menyerahkan semua urusan kepadanya, sembari tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan seperti ini, ihsan menjadi kunci. Ihsan mengajarkan kita untuk selalu merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi, kita akan terdorong untuk melakukan yang terbaik dengan penuh ikhlas dan ketenangan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setiap keputusan yang kita ambil adalah cerminan dari hati, pikiran, dan akal kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang terarah, dan akal yang dipandu oleh iman, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Ingatlah untuk selalu memperbanyak istighfar, menata niat hanya karena Allah, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Allah adalah sebaik-baik pemberi petunjuk, sebagaimana firman-Nya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar. Nafsu adalah tantangan terbesar manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dengan memahami makna syahadat, kita mengingat bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Penyaksian ini membawa kita pada kesadaran tauhid, yaitu niat-niat yang baik hanya karena Allah dan rasa malu untuk berbuat dosa, karena kita merasa selalu diawasi olehnya. Rasa khawatir dan ragu seringkali muncul dari ego dan keakuan yang membayangi pikiran kita dengan ketakutan akan masa depan. Namun, Rasulullah mengajarkan untuk selalu berserah diri kepada Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dengan at-tawakal, kita menyerahkan segala hasil kepada Allah, sambil tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Ibadah seperti sholat malam dan berzikir adalah cara efektif untuk menenangkan jiwa, mengingatkan diri bahwa kita tidak sendiri dan bahwa Allah selalu bersama kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan pilihan. Untuk bisa melangkah dengan bijak, kita perlu menyelaraskan hati, akal, dan pikiran kita. Mulailah dengan membersihkan hati melalui istighfar dan tobat, arahkan pikiran dengan ibadah, dan kendalikan nafsu dengan mengingat makna syahadat. Ingatlah, Allah selalu bersama kita jika kita bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Penutupan, semoga pembahasan ini bisa menjadi renungan dan motivasi bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijak.
Jangan lupa sahabat untuk memberi like, komentar, dan berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Kami juga sangat menghargai ide-ide baru yang bisa memperkaya video-video di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya di cerita dan makna hidup. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.